Bismillahirrahmanirrahim. Penjual minyak wangi dan burung kakak tua. Suatu ketika di kota Baghdad yang melegenda, hiduplah seorang penjual minyak wangi yang memiliki seekor burung kakak tua. Kakak tua ini lain dari yang lain. Bulu-bulunya hijau dan matanya memancarkan kecerdasan. Ia juga pembicara yang hebat. Sambil bertengger di atas sebuah bangku di luar toko milik penjual minyak wangi itu, kakak tua ini menghabiskan hari-harinya menirukan kata-kata yang diucapkan oleh orang yang lewat atau mengomentari hal yang ia lihat. Suatu hari saat sang penjual minyak wangi sedang pergi untuk urusan bisnisnya, si kakak tua yang kaget oleh sebuah suara tiba-tiba terbang. Saat terbang terkaget-kaget itu, ia dengan ceroboh, dan ia memang terkenal ceroboh, menjatuhkan sebuah botol minyak mawar sehingga minyaknya tumpah di atas bangku. Saat kemudian sang pemilik toko kembali dan sesuai kebiasaannya dia duduk di depan bangku di luar tokonya itu. Layaknya para pemilik toko lain yang memang suka berbuat demikian. Tak lama setelah duduk dia menyadari bajunya terbasahi minyak wangi. Melihat pecahan botol minyak wangi, mengertilah dia apa yang telah terjadi. Burung keparat, gerutunya dengan kesal. Akan kuberi kau pelajaran untuk lebih berhati-hati. Tak lama setelah dia berucap, si kakak tua muncul entah dari mana dan dengan riangnya dia bertengger di bangku di samping pemiliknya. Halo, sapa burung itu. Memang ia burung yang fasih dan sopan. Tetapi sang penjual minyak wangi tak ingin menyapa kakak tua ceroboh. Tak peduli sesopan apa. Dipukulnya kepala burung itu. Ini pelajaran untuk menumpahkan minyak wangiku. Kakak tua malang itu begitu terperanjat sehingga tak lama setelah pukulan mendarat di kepalanya, bulu-bulunya mulai rontok sedikit demi sedikit hingga kepalanya tak lagi berbulu. Tak cukup itu, burung itu pun membisu tanpa sepatah kata pun keluar dari paruhnya. Selama 1 atau 2 hari, sang penjual minyak wangi tak menaruh perhatian. Rontoknya bulu kakak tua lumrah saja baginya. Mengenai masalah tidak bicara, dia sendiri sering membisu selama berhari-hari. Kenapa burung harus dibedakan dari manusia? Tapi di hari ketiga atau keempat, sang penjual minyak wangi mulai khawatir karena sekalipun telah memukulnya, dia amat menyayangi burung itu. Pada hari kelima, orang itu benar-benar cemas. Kini dia mulai mendorong kakak tua itu untuk bicara. Dia tawarkan pada burungnya makanan kesukaan. Dia nyanyikan lagu-lagu kesayangan si kakak tua. Dia berakrobat dan melakukan atraksi jumpalitan. Tapi semuanya sia-sia. Kakak tua itu tetap diam dan hanya menatap pemiliknya tanpa ekspresi. Kakak tua itu juga tetap botak. Pada minggu kedua, sang penjual minyak wangi tambah putus asa. Kini dia menawarkan sejumlah besar uang kepada siapa saja yang sanggup membuat kakak tua kembali bicara atau sebatas menumbuhkan bulunya. Karena semua orang tergiur dengan uang, tak lama kemudian antrian para dokter burung terbentuk di dekat bangku di luar toko sang penjual minyak wangi, di mana kakak tua itu bertengger dengan murung. Selama beberapa hari, percobaan-percobaan medis yang paling aneh pun dilakukan terhadap burung botak yang membisu yang sedang merajuk itu. Silih berganti kakak tua itu direndam dalam air, digosok dengan minyak, diajak berdansa, dihipnotis, dikudang, diguyung pupur, dan digantung terbalik. Namun semuanya sia-sia belaka. Tak sepatah kata pun terucap. Dan ya, burung itu masih saja botak. Lalu pada suatu hari seorang darwis pengelana kebetulan lewat. Darwis itu memakai pakaian dari tarung dan kepalanya gundul, dalam arti tak berserban atau dalam arti tak berambut sama sekali. Darwis itu sama gundulnya dengan bagian luar baskom atau mangkuk. Toko penjual minyak wangi itu pun tidak menarik perhatian sang darwis karena toh dia tak ingin dan lagi pula tak punya uang untuk membeli minyak wangi.
Kegaduhan dari orang-orang yang berkerumun di depan pintu masuk toko itu tidak membangkitkan perhatian atau minatnya. Akan tetapi, tak lama setelah si burung kakak tua melihat sang darwis pengelana yang gundul itu, ia merasa gembira dan menyapa dengan suara keras kepada darwis tersebut. "Halo, kau yang di sana, apakah kau juga menumpahkan minyak wangi?" Itu pertanyaan si burung. Dengan cara ini, Rumi mengajarkan kepada kita bahwa kita semestinya tidak menilai tindakan-tindakan orang suci dengan standar penilaian kita. Kata syir dalam bahasa Persia dapat bermakna susu dan bisa pula berarti singa. Tetapi kedua kata tersebut memiliki persamaan dengan seekor kakak tua yang ceroboh dan seorang darwis pengelana. Kita mungkin tidak bisa mendapati dua alang-alang dalam air. Mungkin yang satu kosong dan yang lain syarat dengan tebu. Keduanya terlihat sama persis. Begitu pula dengan air yang pahit dan air yang manis. Keduanya tampak sama jernihnya. Tetapi seperti yang ditunjukkan Rumi, diperlukan orang yang bisa mencicipi untuk mengetahui perbedaan antara air yang manis dan yang tidak.